Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum itu Ibu presentasi dulu ya. Yang pertama, Wali Mereka, kedua, kemudian Pak Muhammad Mahirin, Hadir. Juwita Azhara, ketiga Arifah Dia, ketiga Wanda Milania, ketiga Ari Luis. Ini ya. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Nah, kompetensi dasarnya itu meliputi meyakini bahwa berdakwah adalah kewajiban setiap muslim, mendeskripsikan sejarah masuknya Islam di Indonesia, kemudian mengetahui jalur masuknya Islam di Indonesia, kemudian menganalisis strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia, menceritakan pendekatan dakwah yang dilakukan oleh saudagar-saudagar Arab ketika pertama kali masuk di wilayah Indonesia. Nah, kemudian indikatornya yaitu siswa mampu menjelaskan sejarah masuknya Islam di Indonesia, kemudian siswa mampu mengklasifikasi jalur masuknya Islam di Indonesia, kemudian siswa mampu mengklasifikasi cara masuknya Islam di Indonesia. Yang keempat, siswa mampu menganalisis latar belakang proses dan keberhasilan masuknya Islam di Indonesia. Kemudian yang terakhir, siswa mampu menganalisis hikmah dan pengaruh masuknya Islam di Indonesia. Itu untuk poin yang akan kita pelajari nantinya. Dan sekarang Islam masuk di Indonesia. Sebelum Islam masuk di Indonesia kan pasti sudah ada agama-agama lain ya. Sebelum adanya Islam, dan agama apa aja yang sebelum Islam masuk itu udah ada di Indonesia? Kira-kira agama Hindu, Buddha. Nah, sebelum Hindu dan Buddha ada lagi apa? Kepercayaan. Kepercayaan apa? Animisme itu tentang apa? Ayo. Percaya nenek moyang. Terus yang dinamisme percaya pada benda-benda mati. Iya. Kalau yang animisme itu percaya pada roh-roh yang berada di dalam wujudnya benda-benda seperti pohon, kayu, kemudian sungai dan sebagainya. Nah, kemudian untuk masuknya sejarah masuknya Islam di Indonesia itu bisa dilihat peta konsepnya. Yang pertama ada jalur masuknya Islam di Indonesia, kemudian strategi dakwah. Nah, jalur masuknya Islam di Indonesia itu ada 4 teori. Yang pertama teori Gujarat, teori Arab, teori Persia, teori Cina. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya, adakah di antara kalian yang sudah tahu apa saja isi dari teori-teori tersebut? Belum. Nah, yang pertama teori Gujarat. Teori Gujarat ini dipopulerkan oleh seorang orientalis Belanda yang meneliti tentang Islam di Indonesia yang bernama siapa? Snow Kurgunj. Susah ya namanya. Kemudian ia menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Kambay, Gujarat, India. Kemudian salah seorang ilmuwan barat tersebut ada ilmuwan lain yang bernama Isnabel yang mengaitkan asal mula Islam di Indonesia dengan daerah Gujarat dan Malabar. Menurutnya orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i yang bermigrasi dapat menetap di wilayah India yang membawa Islam ke Nusantara. Nah, teori Gujarat ini diperkuat dengan alasan bahwa pada lisan dari Raja Malik Al-Malik itu lisannya itu bertuliskan tahun Hijriah. Nah, tahunnya Ibu lupa, tapi bentuk dari nisan tersebut itu adalah nisan mirip-mirip dari Gujarat. Nah, itu
Itu salah satu alasan mengapa teori masuknya Islam di Indonesia itu dari Hijrah. Nah, kemudian untuk yang dari Arab. Nah, dari teori Arab ini menekankan bahwa Arab itu Islam itu datang langsung dari Arab, tidak melewati dari bangsa-bangsa lain. Nah, teori ini dalam sejarah maksudnya Islam mengatakan bahwa ada beberapa bukti sejarah yang dikemukakan untuk menguatkan teori ini. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekah sebagai pusat agama yang sudah berkembang sejak abad ke-7. Salah satu sejarawan yang mendukung ini adalah Profesor Hamka. Kenal nggak sama Profesor Hamka? Tidak ya. Nah, menurut beliau bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriah. Abad pertama itu berarti mulai masuk 7 sampai 8 Masehi. Langsung dari Arab dengan bukti jalur perdagangan yang ramai dan bersifat internasional yang sudah dimulai melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat. Nah, menurutnya motivasi awal kedatangan orang Arab itu dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Nah, kemudian teori yang ketiga, teori Persia. Pencetus teori Persia ini adalah Hussein Jarrah. Nah, teori ini lebih mengaitkan tinjauannya pada aspek kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam yang dianggap mempunyai persamaan dengan Persia. Nah, apa saja? Nah, ini ada 6 poin. Yang pertama, adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya cucu Nabi Muhammad SAW, Hasan dan Husain, yang sangat dijunjung oleh kaum Syiah yang ada di Iran. Nah, pada di wilayah Indonesia pun, tepatnya di Sumatera Barat, juga memperingati acara tersebut, tapi beda nama ya. Namanya di sana Tabik atau Tabut. Nah, kemudian adanya kemasan konsep ajaran Sufisme yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Al-Khalaj, seorang sufi besar dari Persia. Nah, kemudian yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem pengecer huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harakat. Kemudian ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1419 di Gresik. Kemudian adanya perkampungan Laren di Giri, daerah Gresik. Nah, kemudian teori yang terakhir, teori Cina. Menurut teori Cina, kedatangan Islam di Indonesia, khususnya di Jawa, berasal dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang-orang Cina telah menghubungkan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Khususnya tepatnya pada masa Buddha, etnis Cina dan Tiongkok telah bergaul dengan penduduk Indonesia. Nah, teori Cina didasarkan pada sumber luar negeri maupun lokal. Bahkan menurut sejumlah sumber ada Raja Islam yang pertama di Jawa, yaitu Raden Fatah dari Bintaro, merupakan keturunan dari Cina. Nah, kemudian untuk strategi dakwah Islam di Indonesia, kan tadi ada berapa? Ada dari perdagangan, perkawinan, kemudian apa lagi? Perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan sama sebenarnya tadi ya. Nah, untuk yang perdagangan, berdasarkan data sejarah, perdagangan merupakan media dakwah yang paling banyak. Nah, di Indonesia ini kan wilayahnya kepulauan, banyak sekali rempah-rempah yang kita miliki.
Nah, kemudian yang lain untuk yang perkawinan sendiri itu adanya perkawinan antara pribumi dengan orang luar. Nah, contohnya saja Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyi Manila. Nah, mungkin untuk yang lain Ibu jelaskan minggu depan karena ini waktunya tidak cukup. Nah, untuk minggu depan kita akan berkelompok, ya, membuat kelompok tentang yang fase-fase pada masa kerajaan-kerajaan, fase Islam pada masa kerajaan-kerajaan. Nah, itu nanti dibagi kelompok untuk ketua kelasnya, kalau dibagi ya, satu kelompok 3 orang. Nanti tugasnya